Topik pada kali ini adalah tentang statistik deskriptif atau disebut juga central tendency. Ya, uraian ini adalah uraian untuk mereka yang di bidang humaniora, kebahasaan, dan mungkin juga sedikit tentang sastra. Yang jelas, uraian ini saya harap bisa menjadi sekedar panduan umum yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dimengerti. Ya, jadi mari kita mulai dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan, dan nanti akan saya berikan contoh bagaimana menghitung descriptive statistics itu melalui Microsoft Excel. Nah, jadi ini adalah topik kita kali ini, descriptive statistic. Apa itu sebuah descriptive statistic? Nah, ya, descriptive statistics itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia tentunya menjadi statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah informasi yang umumnya disajikan oleh para peneliti tentang data yang sudah mereka dapatkan. Jadi dengan kata lain, gambaran sederhana tentang data yang sudah mereka gali dari lapangan, dari responden maupun dari subjeknya. Ya. Nah, data itu meliputi mean ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia adalah rata-rata. Kemudian ada median itu adalah nilai tengahnya, ada mode, nilai yang paling sering muncul, kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku, bahasa Inggrisnya adalah standard deviation. Ya. Ini mencerminkan seberapa jauh data atau nilai itu tersebar dari rata-ratanya. Nanti kita akan melanjutkan lebih jauh tentang ini. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, maka statistik deskriptif ini disebut juga central tendency. Dinamakan central tendency karena ini menggambarkan kecenderungan atau tendensi data itu untuk berkerumun di sentralnya. Sentral di sini adalah mean-nya atau rata-ratanya. Ya. Nah, umpamanya kita sudah menggali data dan datanya seperti ini, kita mendapatkan angka 8, 9, 10, 6, 6, 7, 5, 4, 6. Ya, misalnya ini adalah skor suatu pengukuran. Ya. Nah, kalau kita mau mencari mean-nya, maka kita tinggal menambahkan semua data tadi, ditambahkan seperti ini, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Karena di sini ada 9 angka, maka kita bagi dengan 9. Ya, jadi ini semuanya ditambahkan, dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah 6,78. Ya. Oke, kemudian mediannya, median di sini adalah nilai tengahnya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi data itu sudah saya urutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi urut mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ketika kita dapati mediannya, ketika kita mengambil nilai yang tengah, maka kita akan mendapatkan 6. Makanya di sini disebutkan mediannya adalah 6. Ya. Kemudian berikutnya mode. Mode adalah data yang paling sering muncul. Jadi dari kumpulan data ini kita mendapati bahwa data 6 itu paling sering muncul. Ya, dia muncul 3 kali. Maka mode-nya adalah 6. Karena 6 adalah data yang paling sering muncul. Ya. Nah, kemudian standard deviation-nya atau tadi disebut simpangan baku tadi, ya, itu setelah dihitung adalah 1,92. Ya. Untuk standar deviasi, semakin besar dia, semakin besar angka ini, maka semakin heterogen data tersebut. Artinya semakin dia tersebar jauh dari rata-ratanya. Ya. Oke, ini saya jelaskan dengan gambar. Ya. Jadi SD yang besar, yang tinggi, itu menunjukkan data yang beragam atau heterogen, atau semakin jauh dari rata-ratanya. Ya. Jadi kalau SD-nya besar, SD-nya tinggi, kita bisa pastikan bahwa data yang sudah kita peroleh itu sangat beragam, sangat heterogen, dan jauh dari rata-ratanya. Nah, sebaliknya tentunya
SD-nya, kalau SD-nya kecil, maka dia menunjukkan data yang hampir sama atau homogen atau berkumpul, berkerumun di dekat rata-ratanya. Diagram yang menunjukkan datanya, kita lihat di sini kalau data itu kita petakan, maka bisa membentuk kurva seperti ini. Ya. Namanya kurva distribusi data. Kita lihat di sini ada yang biru ini standar deviasinya adalah 5. Ya. Ini bandingkan dengan yang merah ini di bawahnya, standar deviasinya adalah 10. Ketika 5, maka dia bentuk kurvanya seperti ini. Jadi kalau nilai di tengah ini adalah nilai rata-ratanya, maka data-data yang lainnya itu mengerucut atau hampir mendekati, sangat mendekati rata-ratanya. Ya, makanya nilai standar deviasinya juga kecil, 5. Ya. Jadi karena standar deviasinya kecil, menunjukkan bahwa datanya itu sangat terkumpul di dekat rata-ratanya. Ya. Nah, kita bandingkan dengan yang di bawahnya, itu adalah standar deviasinya adalah 10, maka sekarang kurvanya menjadi sedikit landai. Ya. Kalau yang di tengah ini adalah rata-ratanya, maka nilai-nilai yang lainnya atau data-data yang lainnya tersebar agak jauh dari rata-ratanya. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang standar deviasinya 20. Di sini yang paling akhir itu adalah 20. Maka kurvanya akan semakin melandai seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini adalah rata-ratanya, maka data-data yang lainnya tersebar jauh sekali dari rata-ratanya. Akibatnya kurvanya melandai seperti ini. Ya, tidak tajam seperti ini, tapi melandai seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, standar deviasi itu menunjukkan seberapa jauh data-data itu tersebar dari rata-ratanya. Semakin kecil standar deviasi itu, maka semakin dekat data-data itu berkerumun di sekitar rata-ratanya. Atau dengan kata lain, data-data itu homogen, hampir sama semuanya. Ya. Semakin besar standar deviasinya, maka semakin jauh data-data itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Atau dengan kata lain, datanya semakin heterogen, semakin beragam. Ya, kalau misalnya ini kita terapkan di sebuah kelas, misalnya kalau kelas itu kita ukur dalam satu tes misalnya, kemudian ketemu standar deviasinya adalah 20, maka kita bisa pastikan bahwa anak-anak di kelas itu punya kemampuan yang sangat beragam. Mungkin ada yang sangat kurang, tapi juga banyak juga yang sudah sangat mahir, ya. Jadi sangat beragam. Nah, itu adalah kegunaan dari standar deviasi. Ya. Nah, berikutnya sebaran data dengan outlier. Apa itu outlier? Outlier adalah data yang sangat berbeda jauh dengan data-data lainnya. Sangat berbeda jauh artinya bisa sangat tinggi, jauh lebih tinggi, atau bisa sangat rendah. Ya. Misalkan kita mengambil data kita tadi 8, 9, 10, 6, 6, 7, 5, 4, kemudian dan nilai 1. Nah, nilai 1 ini adalah outliernya, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dengan nilai-nilai lainnya. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah skor dari tes membaca misalnya untuk siswa SD, maka kita akan mendapatkan anak-anak yang mendapatkan 8, ada 9, ada 10. Tapi ternyata juga ada satu anak yang nilainya sangat rendah, 1. Nah, yang nilai 1 ini disebut sebagai outlier. Ya. Dan itu tidak hanya data yang jauh lebih rendah, bisa juga data yang nilainya jauh lebih tinggi. Ya, misalnya kalau ada sekumpulan data, mungkin bukan data ini ya, sekumpulan data misalnya seperti ini, 5, 4, 4,
3, 5, 4, kemudian 10. Nah, angka 10 itu jauh berbeda dengan angka-angka lainnya, maka dia disebut sebagai outlier, ya, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dengan kumpulan data yang lainnya. Nah, untuk sebaran data yang seperti ini, yang mengandung outlier seperti di atas, maka kalau kita mengukur deskriptif statistiknya, atau statistik deskriptifnya, kita akan menggunakan mode-nya. Kita tidak akan melihat pada mean-nya, karena ada data outlier tadi, maka kita akan mempercayai mode-nya. Ya, karena mode-nya itu lebih mencerminkan kondisi kelompok data tersebut daripada mean. Ya. Rata-ratanya bisa sangat terpengaruh karena nilai yang jauh berbeda tadi. Ya, oleh karena itu kita sebaiknya melihat pada mode-nya. Nah, di sini mode-nya adalah 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kondisi atau pencapaian atau deskriptif statistik dari kelompok data itu adalah 6. Ya. Oke, itu adalah untuk data dengan outlier. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghitung atau menemukan statistik deskriptif? Nah, kita bisa menggunakan MS Excel, Microsoft Excel dengan fungsi average, median, mode, dan stdef. Ya. Saya tunjukkan sekarang caranya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah penggunaan Excel untuk menemukan statistik deskriptif. Jadi, kalau misalnya kita punya serangkaian data seperti ini, tadi saya ambil data-data yang tadi saya sajikan, ada skor 8, 9, 10, 6, 6, 7, 5, 4, 6. Nah, kita akan menemukan rata-ratanya dengan rumus seperti ini. Saya tunjukkan isi rumusnya. Nah, jadi seperti itu. Notasinya adalah sama dengan, kemudian plus, average, kemudian D3 titik D11 ini adalah sel di mana data itu berada. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup, sehingga notasi itu menjadi lengkap dan tinggal menekan enter. Jadi muncullah 6,777, biasanya dibulatkan 2 angka di belakang koma sehingga menjadi 6,78 adalah mean atau rata-rata dari data ini. Untuk menemukan mediannya, notasinya adalah seperti ini. Jadi median, kemudian D3, titik 2, D11 adalah rentang sel di mana data itu berada, diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian tinggal tekan enter. Nah, mediannya ketemu 6. Ya. Mode-nya juga demikian, seperti ini. Jadi notasinya adalah sama dengan mode, kemudian dalam kurung D3 titik D11. Ya. Tekan enter sehingga keluar mode-nya adalah 6. Memang kita lihat angka yang paling sering keluar atau data yang paling sering keluar di sini adalah 6. Ya. Kemudian untuk standard deviation, ini notasinya seperti ini. Jadi sama dengan plus stdef, singkatan dari standard deviation, kemudian rentang yang sama. Kemudian kalau kita tekan enter, maka keluarlah angka 1,922. Ini adalah standar deviasi dari data yang tadi sudah kita pasang di sini. Ya. Jadi seperti itulah caranya menggunakan Microsoft Excel untuk menemukan statistik deskriptif dari sebuah data atau sekelompok data. Data yang berikutnya juga sama, ini tadi yang mengandung outlier, mean, median, mode, dan standard deviation dihitung dengan rumus yang tadi sudah saya tunjukkan. Ya. Ini saya tunjukkan lagi di sini. Average, G3, D2, G11 adalah rentang sel di mana data itu berada. Ya. Kemudian ini adalah mediannya, seperti itu. Mode-nya seperti ini. Ya. Dan standard deviation-nya seperti ini. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana menggunakan
Microsoft Excel untuk secara cepat menemukan statistik deskriptif dari serangkaian data.
Ya, ini adalah penggunaan Excel untuk menemukan statistik deskriptif. Jadi kalau misalnya kita punya serangkaian data seperti ini, tadi saya ambil data-data yang tadi saya sajikan, ada skor 8, 9, 10, 6, 6, 7, 5, 4, 6. Nah, kita akan menemukan rata-ratanya dengan rumus seperti ini. Saya tunjukkan isi rumusnya. Nah, jadi seperti itu. Notasinya adalah sama dengan, kemudian plus, average, kemudian D3 titik D11 ini adalah sel di mana data itu berada. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup, sehingga notasi itu menjadi lengkap dan tinggal menekan enter. Jadi muncullah 6,777, biasanya dibulatkan dua angka di belakang koma sehingga menjadi 6,78 adalah min atau rata-rata dari data ini. Untuk menemukan mediannya, notasinya adalah seperti ini. Jadi median, kemudian D3, titik 2, D11 adalah rentang sel di mana data itu berada, diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian tinggal tekan enter. Nah, mediannya ketemu 6. Ya. Mode-nya juga demikian, seperti ini. Jadi notasinya adalah sama dengan mode, kemudian dalam kurung D3 titik D11. Ya. Tekan enter sehingga keluar mode-nya adalah 6. Memang kita lihat angka yang paling sering keluar atau data yang paling sering keluar di sini adalah 6. Ya. Kemudian untuk standard deviation, ini notasinya seperti ini. Jadi sama dengan plus STDEV, singkatan dari standard deviation, kemudian rentang yang sama. Kemudian kalau kita tekan enter, maka keluarlah angka 1,922. Ini adalah standar deviasi dari data yang tadi sudah kita pasang di sini. Ya. Jadi seperti itulah caranya menggunakan Microsoft Excel untuk menemukan statistik deskriptif dari sebuah data atau sekelompok data. Data yang berikutnya juga sama, ini tadi yang mengandung outlier, mean, median, mode, dan standard deviation dihitung dengan rumus yang tadi sudah saya tunjukkan. Ya. Ini saya tunjukkan lagi di sini. Average, G3, D2, G11 adalah rentang sel di mana data itu berada. Ya. Kemudian ini adalah mediannya, seperti itu. Mode-nya seperti ini. Ya. Dan standard deviation-nya seperti ini. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk secara cepat menemukan statistik deskriptif dari serangkaian data.